Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, kali ini kita berada di Gedung Dewan Kesenian Cianjur. Bangunan ini bangunan tua, buatan tahun 1950 dan belum pernah direnovasi. Namun di gedung kumuh ini banyak seniman-seniman luar biasa berkarya, salah satunya ini ya, Jaja Ilalang, yang satu lukisannya pernah dibeli Presiden Joko Widodo tahun 2019 ketika berkunjung ke Cianjur. Jaja Ilalang juga melukis kegiatan sehari-hari seperti ini ya, dan nanti kita simak pengalamannya ketika Jaja Ilalang diminta untuk melukis tokoh gaib, tokoh besar cucunya Raja Talaga. Walaupun dia sendiri bukanlah praktisi supernatural, bukan yang berhubungan dengan mistik, tapi kita dengarkan ya bagaimana pengalamannya melukis alam gaib. Ya, mulai ya. Satu, ya. Udah. Komandan. Kita kembali bersama Jaja Ilalang ya. Pelukis senior di Cianjur ya. Ini Pak Haji lukisan apa nih? Ini lukisan tematik ya. Tematik ya. Tentang Cianjur ini. Jadi ini ada sebuah kegelisahan ya, dari khususnya saya sendiri sebagai kreator yang ada di Cianjur. Ini bercerita tentang ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada di pikiran benak saya, bagaimana berbicara tentang Cianjur ke depan. Nah, tentu juga di sini ada beberapa sisi, tapi saya di sini menyoroti dari sisi estetika aja ya, artinya non politik atau segala macam. Tapi di sini saya berbicara tentang kegelisahan para seniman, bagaimana membangun Cianjur dengan nilai-nilai estetik gitu. Di sini ada dua tokoh yang saya tampilkan. Yang satu ada seniman tradisi, dan yang satu lagi mungkin ada yang disebut dengan namanya seniman modern ya, gitu. Nah, selalu bercengkarama diskusi atau bagaimana membangun Cianjur, gitu kan? Ya tentu saja dari perbedaan-perbedaan yang ada memunculkan wacana-wacana baru dan mungkin ide-ide gagasan-gagasan baru tentang Cianjur, tetapi pada intinya adalah bukan berarti satu perdebatan atau jurang pemisah, tidak. Tapi di sini satu kesatuan utuh bahwa teman-teman atau para seniman itu kecintaan terhadap Cianjur, bagaimana melihat perspektif Cianjur ke depan. Oh iya, saya lupa, ini judulnya perspektif ya. Perspektif lukisan ini. Lukisan ini saya buat di tahun 2024 ya. Mungkin ini karya setahun yang lalu. Mana media ini saya buat di atas kanvas dengan media cat minyak atau oil dengan ukuran ini 135 kali 180. Lumayan lah, cukup besar juga. Dan saya tampilkan ini dalam bentuk mungkin sedikit agak ke ilustrasi ya, enggak apa-apalah. Tapi inilah tangkapan-tangkapan batin saya tentang sebuah karya seni lukis atau lukisan yang saya buat ya dengan tema seperti ini. Begitu kira-kira untuk lukisan.
Pak Ija, ini lukisan siapa ya? Oh, ini Kang, kebetulan terus terang aja ya, ini lukisan ini tidak mudah. Ya. Artinya bukan melukisnya ya gitu, tapi mendapatkan Prosesnya ya. ininya apa itu sumbernya ya gitu. Kebetulan saya dapat ini dari seseorang ya. Beliau memberikan sketch kepada saya untuk dilukis, dan ini adalah tradisi ini karya lama saya, Jajai Lalang 2014 ya. Ini dalam Cikundul Raden Arya Wiratenggung Datar. Bisa diceritakan bagaimana Pak proses, apakah ada hambatan atau gangguan-gangguan atau apa saja Pak yang dirasakan pada saat itu? Ya, artinya saya terus terang aja dalam melukis lukisan ini, ya saya jujur apa adanya. Artinya tidak mau saya merekayasa bentuk-bentuk lain ataupun misalkan saya ubah dengan ini, dan ini harus tampil dengan karakter saya sendiri. Artinya saya tidak terpacu kemana-kemana, yang jelas lukisan ini harus ada karakter saya dan harus jujur apa adanya seperti ini yang saya dapatkan. Ya, ini karya dari saya di 2014 ya. Waktu melukisnya apakah ada hambatan misalnya macet atau gimana, bad mood atau? Ya, alhamdulillah Pak. Ya mungkin saya juga ya termasuk karena saya orang timur, saya orang beragama, ada juga mungkin dorongan-dorongan spiritual yang membuat saya energik ataupun bagaimana. Artinya ketika kita melukis dengan ikhlas gitu lah, yang Maha Kuasa itu insya Allah akan mendorong ya gitu artinya. Tapi ketika kita misalkan tidak ikhlas ataupun bagaimana, pasti hambatan-hambatan dalam pengertian hambatan itu dalam secara mungkin psikologis ya, gitu, bukan apa-apa. Tapi dalam hal ini insya Allah enjoy aja dan mengalir aja. Mungkin ada mimpi-mimpi atau gimana? Kebetulan hal-hal semacam itu ya mungkin saya juga belum pernah gitu kan ya. Tetapi panggilan jiwa itu mungkin sebabiannya itu ada seseorang yang mengasihkan. Ini Kang Jaja ada sketsa apa itu dalam Cikundul Raden Arya Wiratenggung Datar. Barangkali Kang Jaja tertarik untuk melukisnya. Ada pihak lain nggak Pak yang oh ini betul seperti ini? Nah ini kebetulan ya lukisan ini memang berada di Lembaga Kebudayaan Cianjur ya dalam hal ini, dan banyak para budayawan apresiator ya, termasuk mungkin orang-orang spiritual lah, saya juga ya tidak paham, dan mereka atau beliau juga membenarkan, mengiyakan bahwa sosoknya memang seperti ini. Diantaranya memang ada tahiyalat ya di sebelah kanan, itu sesuatu yang memang menjadi ciri khas daripada beliau. Ada lukisan lain Pak selain ini? Ada Pak ya, dalam Cikundul. Dalam Cikundul ya, ini di versus lain ya, ini juga. Ini versi pakai raja Pak ya? Ini ya biar ini nyanyi saya angkat dulu ya. Biar ini menjadi perbendaharaan Lembaga Kebudayaan Cianjur. Dan ini salah satunya dalam mungkin pakaian atau rasukan orang Sunda bilang ya, rasukan orang. Ini juga dalam Cikundul Pak ya? Iya. Tapi pakai raja Pak ya? Iya, ini. Bupati, pakai bupati. Ini salah satunya memang cirinya dari sini ada ya. Tahi lalat Pak ya? Tahi lalat itu ya. Maksudnya itu. Ini salah satu. Ini juga sama Pak. Ini jadi kebetulan saya itu waktu itu saya menerima ada 2 sketsa, ya kan, dari lukisan itu. Saya coba mungkin dengan tetap saya juga tidak membuang dari sisi karakteristik saya. Tidak menambahkan, tidak merekayasa lain Pak ya? Merekayasa gitu ya. Kalau memang lukisan itu memang ada rekayasa bentuk ya. Bisa saja misalkan saya sebagai seorang kreator memberikan sesuatu ilustrasi ataupun siasatan warna atau mempercantik segala macam. Insya Allah misalkan bisa. Tetapi dalam hal ini saya harus jujur apa adanya.
terlepas daripada proporsi ataupun bagaimana, tapi berbicara saya itu sesuai dengan amanah seperti itu aja. Ya. Gitu Pak. Nah ini ya, lukisan Jajah Ilalang dalam Cikundul, Bupati Cianjur pertama ya, dalam pakaian bupati, kalau tadi pakaian ulama ya. Nah gitu. Ya. Ini sama juga ini di 2014 Pak. Ini juga sama di 2014. Banyak ada lukisan lain Ada di galeri ya. ada. Ya. Sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari ya. Ya. Khususnya ada di lembaga kebudayaan Cianjur. Pak Jaja kalau tidak salah ketika Pak Jokowi ke sini tahun 2019 ya, Iya, 2019. beliau pernah membeli lukisan Pak Jaja ya. Iya. Pada waktu itu temanya apa tuh lukisannya tuh? Waktu itu temanya lukisan Kakek ketawa kakek ya. ketawa ya, gitu. Ya itu memang sempat beliau juga menanyakan kepada saya, ini gimana katanya kan gitu. Tapi saya jawab pada waktu itu, ya ini sebuah ilustrasi gambaran masyarakat di arus bawah lah gitu ya. Jadi masih bisa tertawa gitu kan. Apalagi saya menggambarkan sosok kakek ketawa ini gitu, sebetulnya ini adalah makna filosofi hidup. Artinya sebuah motivasi gitu, bahwa kalau dilihat dari sisi fisik gitu, misalkan kakek ini sudah tua, renta gitu. Kalau ukuran waktu itu sudah tidak lama lagi misalkan gitu. Tetapi yang istimewanya di sini adalah gitu, ketika usia sudah tua, usia sudah renta, misalkan jarak waktu pun misalkan sudah terukir, tapi dia itu masih optimis memandang kehidupan ini dengan tersenyum, dengan tertawa, dan itulah happy ya gitu, ataupun sesuatu yang memang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa hidup itu harus optimis, kira-kira demikian. Dari Gedung Kesenian Cianjur kita akhiri perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kesempatan lain dalam tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.